Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Materi kali ini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai deep learning. Nah, yang tahun ini sedang diterapkan oleh Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang diterapkanlah deep learning. Apa itu deep learning? Oke, deep learning itu bukan kurikulum, tetapi merupakan suatu pendekatan pembelajaran. Lalu, seperti apakah contoh deep learning itu? Bagaimana prakteknya di lapangannya? Dan apa sebenarnya deep learning itu? Oke, sebelum ke sana, kita bahas dulu mengenai pembelajaran yang sebelum deep learning, ya. Dengan adanya pendekatan deep learning ini, pemerintah atau Kemendikbud berharap bahwa pendidikan itu berubah. Apanya yang berubah? Langkah awalnya itu dari yang dulu itu berbasis hafalan, siswa hanya diarahkan untuk menghafal, sekarang berubah karena itu masa dangkal. Kemudian minim aplikasi, ya, yang dulu itu jarang sekali menggunakan aplikasi. Nah, di pembelajaran mendalam ini ditunjukkan untuk bahwa siswa itu up to date terhadap aplikasi. Kemudian tidak memotivasi siswa berpikir kritis. Nah, ini yang diharapkan agar di pembelajaran yang terlebih dahulu itu kurang bisa memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Di pendekatan deep learning ini diharapkan siswa mampu berpikir secara kritis. Kemudian monoton. Nah, monoton di sini contohnya ketika di kelas hanya dengan metode ceramah, ya. Nah, ini yang harus kita ubah, yang harus para guru-guru ubah atau sekolah ubah agar sesuai dengan Kemendikbud, yaitu pendekatan mendalam atau deep learning. Secara sederhananya, pembelajaran mendalam itu adalah pembelajaran yang mengaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, contohnya ketika saya mengajari akuntansi, bukan hanya sekedar soal. Contoh nyatanya ketika dulu itu saya hanya memberikan hanya sebatas soal saja yang dikerjakan oleh siswa, tetapi sekarang lebih dikaitkan dengan kehidupan nyata. Contohnya memberikan menyuruh menganalisis ke tempat usaha dan membuat laporan keuangannya secara langsung. Dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini diharapkan yaitu dalam pembelajarannya itu berkesadaran atau mindful, kemudian bermakna meaningful, dan juga menggembirakan joyful, sehingga dengan yang diharapkan dari ketiga ini melalui cara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Maksud dari mindful ini atau berkesadaran ini yaitu yang diharapkannya itu siswanya itu sadar akan pentingnya mencari ilmu. Bukan sekedar guru yang terus memberikan, tetapi ada keinginan dalam diri siswanya untuk belajar secara terus-menerus dan mencari ilmu yang belum ia dapatkan. Nah, kemudian di meaningful, bermakna, yang artinya ada yang dirasakan atau mampu diaplikasikan. Ilmu yang mereka cari itu bermakna, mampu diaplikasikan di kehidupan nyata. Makanya tadi dikatakan bahwa dalam deep learning ini harus dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kemudian ada juga joyful atau menggembirakan. Di sini banyak yang salah kaprah, ya, karena di sini menggembirakan. Jadi ketika di suasana di kelas atau pembelajaran banyak sekali ice breaking. Bukan maksudnya banyak ice breaking, tetapi bagaimana cara pembelajarannya itu menggembirakan. Ketika pembelajarannya dilaksanakan, setelah selesai, siswa itu merasa gembira dengan materi yang kita berikan. Nah, kemudian dalam pendekatan deep learning ini ada dimensi profil lulusan, yaitu ada 8 dimensi profil lulusan.
Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya itu individu yang memiliki keyakinan teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, diharapkannya tujuan yang paling utama itu di 8 profil lulusan adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan yang keduanya ya, yaitu rasa cinta kepada tanah air. Kemudian ada penalaran kritis, yaitu yang tadi ketika dulu itu jarang sekali bernalar kritis, sekarang diharapkan murid itu mampu bernalar kritis. Kemudian kreativitas, nah karena semakin berkembangnya juga teknologi, diharapkan murid-murid itu adanya timbul kreativitas dari individunya masing-masing. Kolaborasi, ya, kemudian mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, berbagai aspek. Kemudian kemandirian, nah ini dituntut untuk mandiri. Jadi di sini guru sebagai fasilitator tentunya. Kemudian kesehatan, nah di sini penting karena kalau dulu itu tidak ada kesehatan, tapi sekarang dimasukkanlah kesehatan karena ada dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Nah itu 8 profil lulusan yang diharapkan dalam pendekatan deep learning ini. Nah, sebetulnya hampir sama ya dengan pendekatan yang dulu-dulu, mungkin dari segi namanya yang berubah-ubah. Dan tadi yang paling mencolok itu di 8 dimensi profil lulusan. Kalau di asesmennya sendiri itu masih tetap sama, masih ada 3 asesmen. Ada asesmen di awal atau diagnostik ya, kemudian ada asesmen formatif ya, kayak ulangan harian lah kalau kita ya, kemudian ada asesmen sumatif ya. Nah itu mengenai asesmennya masih tetap sama yang dilakukannya. Kemudian bagaimana sih yang paling mencolok itu dalam sistem pembelajarannya itu, yaitu tadi yang bermitra ya. Misalkan kita diharapkan ketika dalam sebuah modul ajarnya itu, dalam materi ini kita bermitra dengan mana nih, sehingga tadilah itu yang disebutkan dengan dikaitkan dengan kehidupan nyata, karena harus bermitra dengan yang lain, dengan lingkungan sekolah atau masyarakat ataupun instansi mana. Nah itu dari segi bermitranya. Kemudian kalau pemanfaatan digital, nah ini juga dituntut lebih dominan ya, karena sekarang teknologi luar biasa merambahnya begitu cepat, dan AI juga semakin luar biasa. Makanya pemanfaatan digital ini didorong untuk membantu mempermudah guru dan murid lebih paham dalam berteknologi di era sekarang. Kemudian peran guru di sini yaitu sebagai yang pertama aktivator ya. Guru menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan. Yang pertama itu aktivator. Kemudian yang kedua adalah kolaborator, yaitu guru membangun kolaborasi dengan peserta didik. Kemudian ada pengembang budaya belajar. Jadi guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didiknya, supaya peserta didik atau murid mampu mengambil resiko atau membuat suatu keputusan. Oke, mungkin untuk pembahasan mengenai pendekatan deep learning atau metode deep learning segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Nantikan materi-materi saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.